Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali MPD. Saya merupakan CGP Angkatan 7 dari SMP PGRI 2 Ciledug Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.3. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2 dalam berbagai media. A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman materi yang diperoleh. Dalam modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Ada 3 prinsip coaching yang saya ketahui, yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus seorang coach kuasai adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Pelaksanaan coaching menggunakan alur yakni tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. 2. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang hadir sebelum pembelajaran modul 2.3 adalah cemas, karena dari nama coaching tersebut saya masih mengartikan kalau coaching itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya mulai tertarik dalam mempelajari dan mengimplementasikan teknik coaching ini. Saya sangat gembira pada saat kolaborasi dengan teman-teman saya dalam melaksanakan praktik coaching, baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi konseptual. Lalu selanjutnya, saya merasa optimis untuk bisa mengimplementasikan semua yang saya pelajari di modul 2.3. 3. Keterlibatan dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar yang sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri adalah sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching, baik sebagai coach, coachee, dan observer. Saya juga melibatkan diri dalam setiap diskusi yang dilakukan terkait modul 2.3 ini. 4. Yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan pembelajaran. Dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran yang masih harus saya perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan coachee dan tentunya akan membantu coachee dalam membuka pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi setelah mempelajari modul 2.3, tentunya saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan atau murid ketika mengeluhkan permasalahan. Saya juga sudah mulai berlatih coaching melalui metode TIRTA yang beriringan dengan mendengarkan dengan rasa. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana prinsip coaching ini diterapkan dalam akademik di sekolah? Kepala sekolah selalu mengambil kebijakan yang seharusnya menguasai coaching dalam
observasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data sehingga menimbulkan refleks yang bermakna setelah observasi atau pasca observasi. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Coaching merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam surprise akademik, baik dilakukan di lingkungan sekolah maupun daerah. Selama ini, supervisi dianggap sebagai hal menakutkan karena guru atau orang yang disupervisi akan merasa takut dinilai seolah-olah supervisor adalah orang yang melihat kesalahan atau guru sendiri takut untuk salah. Hakikat supervisi seharusnya meningkatkan kinerja dan performa. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang meningkatkan performa guru. Berikan contoh praktik coaching yang baik kepada murid maupun rekan sejawat. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh pengawas sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Saat itu saya ditunjuk dalam standar penilaian. Saya merasa takut karena saya merasa akan dinilai seperti ujian. 2. Penerapan di masa mendatang. Supervisi akademik haruslah meningkatkan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Supervisi akademik dengan proses coaching menerapkan 3 prinsip, yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhannya. Murid akan maksimal dalam menggali potensinya jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Murid. Salah satu cara dalam mengembangkan suasana positif dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran 5KSP. Dalam 5KSP terdapat teknik mindfulness untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, coach harus melakukan teknik mindfulness agar selama coaching coach hadir sepenuhnya dalam semua kegiatan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.